Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Masing-masing punya amalan. Sehingga kalaupun kalian mengklaim kami adalah keturunan Nabi, kami ini, nggak ada gunanya. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada orang Quraisy, ya ma'syara Quraisyin, wahai masyarakat Quraisy, yang punya hubungan nasab paling dekat dengan Nabi SAW adalah orang Quraisy. Beliau berasal dari Quraisy, dan Bani Hashim salah satu bani dari suku Quraisy. Inna aulan nasi bin Nabi, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang bertakwa, bukan orang Quraisy. Quraisy yang bertakwa dekat dengan Nabi SAW. Kalau Quraisy tidak bertakwa, ya percuma saja. Ahlul Bait yang bertakwa dekat dengan Nabi SAW. Ahlul Bait yang tidak bertakwa masuk penjara. Ya percuma saja. Kalau dia pelaku kriminal. Fakunu bisabilin min dzalika. Maka seharusnya kalian berada di atas jalan itu. Karena itu perhatikanlah, jangan sampai masyarakat bertemu denganku dengan membawa amal, sementara kalian ketemu denganku dengan membawa dunia. Karena gunane. Yang lain datang kepada Nabi SAW dengan membawa amal akhirat. Orang yang bangga dengan nasab tadi datang dengan membawa dunia. Terus percuma saja, untuk apa? Fa'asudda ankum biwajhi, sehingga justru aku akan halangi kalian dariku. Demikianlah kondisi nyata apabila seorang hanya merasa bangga dengan apa? Kedekatan nasab, kedekatan posisi, tapi tidak diimbangi dengan amalan. Nabi SAW ngasih prinsip, wa man batta amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang telat amalnya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Seperti apa seharusnya kewajiban seorang muslim kalau dia ingin mulia? Dia mulia bukan dengan mencari kemuliaan nasab, tapi mulia dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Andaikan manusia tidak bisa jadi mulia kecuali dengan nasab, mungkin orang akan mengatakan ini tidak adil, karena nasab itu di luar kuasa hamba. Ya, misalnya bapak saya pengen punya nasab, keturunan nasab yang bagus, tapi lahir dari nasab yang kurang bagus. Bisa nggak milih? Nah, bisa milih nasab nggak sebelum lahir? Nggak bisa. Sehingga pengen lahir dari ranjang orang kaya, tapi ternyata lahir dari kaya utang misalnya. Manusia tidak bisa milih nasab, tidak bisa milih orang tua. Maka andaikan nasab itu satu-satunya sumber kemuliaan, maka tentu saja keadilan Allah ada yang cacat di sana. Tapi Allah nyatakan in akramakum indallahi atqakum. Sampai Fatimah radhiyallahu anha yang menjadi titik sentral nasab kepada Nabi SAW. Jadi orang sekarang yang ngaku Ahlul Bait itu kan keturunan Fatimah. Fatimah sendiri dinyatakan oleh Nabi SAW, wahai Fatimah bintu Muhammad, sali mimma lima syi'ti, kau boleh minta hartaku sesukamu. La ughni anki minallahi syai'ah, tapi aku tidak sanggup untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah sepeser pun. Itu Fatimah. Apalagi yang anak cucu yang enggak jelas bawahnya. Nomor berapa enggak tahu, dan itu benar atau tidak wallahu alam. Bukan berarti kita mengingkari ada Ahlul Bait, tapi merasa bahasanya hanya dengan bermodal sebagai orang yang punya nasab baik, namun dia tidak memiliki amal, percuma saja. Sebab kita tidak dihisab karena nasab, tapi kita dihisab karena amal. Wallahu alam.